Oke guys, sebelum melanjutkan, jangan lupa like dan komen. Dan yang baru bergabung, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Episode 11. Melanjutkan cerita sebelumnya. Ini saatnya. Tan Yun tiba-tiba membuka matanya dan meraung, formula palu Dewa Angin, satu palu menentukan langit. Dengan raungan Tan Yun, adegan mengejutkan terjadi. Tapi melihat kekuatan Dewa Angin setinggi 10.000 kaki, langsung dituangkan ke palu ajaib di tangan Tan Yun. Tan Yun tidak hanya memegang palu ajaib, tetapi juga bergegas ke langit. Tangan kirinya memegang pedang formula ajaib dari dadanya dan tangan kanannya memegang palu ajaib dengan erat. Setelah menari lintasan misterius dari kehampaan, dia tiba-tiba bergerak menuju pedang ajaib. Hancurkan ujung pedang. Kamu benar. Ini sangat sederhana, kasar dan langsung. Bang! Di tengah ledakan bunga api, dengan suara yang mengejutkan, setelah palu ilahi dipahat di ujung pedang vertikal, 1000 pedang ilahi Zhang mengirimkan suara getaran yang keras, lingkaran gelombang kekuatan sisa, lingkaran konsentris di udara kosong, dan diperpanjang cepat ke segala arah. Dalam ekstensi, kekosongan runtuh satu demi satu. Untuk sesaat, kekosongan di atas Taman Yishen benar-benar terisi dan jatuh ke dalam kegelapan tanpa akhir. Hanya 1000 pedang ilahi Zhang yang sangat mempesona. Saat berikutnya, ujung pedang-pedang ilahi Qianzhang dan momen tumbukan dengan palu ilahi meledakkan putaran energi putih yang mempesona. Energi itu seperti matahari besar yang terik, yang pecah berkeping-keping dari udara kosong, membuat mata semua orang menjadi putih dan tidak dapat melihat pemandangan di platform. Segera, ketika ruang gelap retak di langit dan badai energi yang menyilaukan menghilang, suara kengganan dan kelemahan masuk ke telinga semua orang. Kenapa aku melakukan 12 gaya dengan paksa, tapi tetap saja tidak sekuat dia? Mereka mendongak, tetapi melihat Tan Yun berdiri di langit dengan palu utuh. Di sisi lain, pedang ilahi Qianzhang dihancurkan oleh palu. Ketika jatuh ke arah sentai nomor 1, Yu Wensu, berlumuran darah, terbang keluar dari pedang dan jatuh dengan keras di platform seperti meteorit. Yu Wensu berada di genangan darah, tubuhnya terus-menerus berkedut, dan darah menyembur keluar dari mulutnya. Suer. Raja Dewa Yuan sangat cemas sehingga dia menyapu peron nomor 1 dari tempat duduknya dan memegang Yu Wensu yang sekarat di tangannya. Yu Wensu membuka kelopak matanya yang berat, air mata jatuh di pipinya yang berdarah, gemetar dan lemah. Ayah, aku kalah. Tidak masalah jika kamu kalah. Kamu terluka parah. Jangan bicara. Sebagai seorang ayah, aku akan menyembuhkanmu dan menghubungkan lenganmu yang patah denganmu. Raja Yuan menawarkan menara Dewa Ruang Waktu Master dan memasukinya bersama putranya. Pada saat ini, di kursi, Raja Bai Cheng memandang Tan Yun yang berdiri di udara, gemetar dengan tubuh lamanya, berdiri, air mata kegembiraan keluar dari matanya, raungan panjang perubahan hidup, tidak bisa diungkapkan. Suasana hatinya yang rumit. Hahaha, aku memenangkan hadiah pertama. Pasukan keluarga baikku memenangkan hadiah pertama. Raja Dewa Mufeng perlahan bangkit, mengulurkan tangan kanannya yang kurus, menatap Tan Yun, mengulurkan ibu jari, dan berkata dengan suara keras, "Yuner, bagus." Tan Yun tersenyum sedikit, menyesuaikan jubah ungu sedikit, dan setelah menatap Suan Yuanru dengan penuh kasih, jubah ungu itu terbang ke bawah di atas platform suci. Di kursi baris kedua, Tianzun Chaos menepuk telapak tangannya 3 kali dan menatap Tan Yun dan berkata, "Anak muda, kamu sangat baik, dan Tianzun sangat mengagumimu." Tan Yun tidak sombong dan terburu nafsu. Dia membungkuk dan berkata, "Terima kasih atas pujianmu." Ya, Chaos Tianzun itu tersenyum puas. Segera, dia memandang Raja Dewa Tertinggi, umumkan. Bawahan patuh. Raja Dewa Tertinggi menahan amarahnya pada Tan Yun dan berkata dengan suara keras, Raja Dewa ini mengumumkan bahwa pemenang upacara ulang tahun adalah prajurit keluarga Bai Jingyun. Jingyun hanyalah dewa kelas 3, tapi dia bisa menang lagi dan lagi, tak terbendung dan memenangkan hadiah pertama.
Ini adalah kesaksian dari fakta bahwa kejeniusannya berlimpah di dunia dewa. Ketika dewa tertinggi memuji Tan Yun, dia ingin mencekik Tan Yun hidup-hidup. Raja dewa tertinggi juga berkata, Jing Yun, pemenangnya, telah memperoleh kualifikasi untuk menantang putri dan tuan muda Tuan Tianzun. Tuan Tianzun telah mengatakan bahwa selama dia mengalahkan tuan muda dan putrinya, dia akan diterima sebagai murid terdaftar. Tidak hanya itu, jika dia bisa mendapatkan hati putrinya, dia diharapkan menjadi menantu laki-laki. Tuan Tianzun. Jing Yun, kamu harus melakukannya dengan baik. Jangan mengecewakan Tuan Tianzun. Mendengar pidato itu, Tan Yun membungkuk dalam-dalam kepada Lingxia Tianzun dan berkata, bawahan akan melakukan yang terbaik untuk tidak mengecewakan Tuan Tianzun. Ya, Lingxia Tianzun mengangguk dan berkata, Ben Tianzun menantikan penampilanmu. Juga, karena kamu memenangkan hadiah pertama, kamu dapat mengucapkan permintaan, dan Ben Tianzun akan membantumu menyelesaikannya. Mendengar pidato itu, Tan Yun membungkuk dalam-dalam dan berkata, laporkan kembali kepada Yang Mulia, ada kerabat yang tubuhnya telah hancur, hanya menyisakan segumpal jiwa yang tersisa. Bawahan tidak ingin dia bereinkarnasi dan ingin membentuk kembali dagingnya. Namun, bawahan tidak tahu apa yang bisa membentuk kembali dagingnya di dunia. Mendengar pidato itu, Lingxia Tianzun memandang Tan Yun dan berkata dengan persetujuan, saya pikir Anda akan menginginkan hadiah lain, tetapi saya tidak berharap untuk mengorbankan hadiah untuk orang lain. Mulai sekarang, saya dapat melihat bahwa Anda adalah orang yang penuh cinta dan kebenaran. Kebetulan Tianzun ini memiliki batu dewa yang memadatkan dan membentuk kembali jiwa di tangannya, jadi saya akan memberikannya kepada Anda. Mendengar pidato itu, Tan Yun sangat bersemangat, tapi dia pura-pura bingung. Bisakah kamu benar-benar membentuk kembali daging dengan memadatkan jiwa dan membentuk kembali batu dewa? Tentu saja, Lingxia Tianzun berbicara dengan tegas, dan kemudian berkata, batu ilahi ini hanya satu bagian di dunia. Tianzun ini sangat optimis tentang Anda, dan baru kemudian setuju untuk memberikannya kepada Anda. Di antara jari-jari giok Lingxia Tianzun dan kilatan cincin dewa, batu dewa seputih salju setinggi 3 kaki keluar dari udara tipis dari sisi Tan Yun. Terima kasih, Yang Mulia. Tan Yun membungkuk dalam-dalam dan segera memasukkan batu ilahi ke dalam cincin. Jing Yun, apakah kamu memiliki slip giok kosong? Lingxia Tianzun bertanya. Ya, Tan Yun menawarkan slip batu giok sambil berbicara jujur. Ya, saat Tan Yun berbicara dengan jujur, dia mengorbankan sekeping batu giok. Tianzun ini menulis seni membentuk kembali tubuh pada slip batu giok, dan Anda akan tahu bagaimana melakukannya dengan kepintaran Anda. Saat Lingxia Tianzun berbicara, dia menembakkan batu giok itu ke tangannya, dan pengetahuan sucinya memasukinya dan menulis. Jika kamu tidak mengerti sekarang, aku bisa memberimu petunjuk. Terima kasih, Tuan Tianzun. Tan Yun gemetar karena kegembiraan, tetapi dia mencibir di dalam hatinya. Dia tidak perlu melihatnya untuk mengetahui bahwa seni di slip batu giok juga diajarkan Tan Yun kepada Lingxia Tianzun. Pada saat ini semua orang melihat mata Tan Yun berubah. Dari kata-kata Lingxia Tianzun, mereka dapat melihat bahwa dia sangat menyukai Tan Yun. Ya, Lingxia Tianzun mengangguk dan berkata sambil tersenyum, matahari telah terbenam di Gunung Barat. Ben Tianzun memungkinkan Anda memasukkan senjata ajaib ruang dan waktu untuk memulihkan kekuatan Anda, dan kemudian bermain game dengan Simin dan Xiyin. Bawahan patuh. Ketika Tan Yun menjawab, Raja Dewa Mufeng menawarkan menara Dewa Ruang Waktu dan berkata, Yuner, masuk dan pulihkan kekuatanmu. Ya, Tan Yun mengangguk dan meluncur ke menara suci, dan berkata dengan penuh semangat, bagus. Pemadatan jiwa dan pembentukan kembali batu suci akhirnya ada di sini. Hahaha, jika jiwamu membeku dan menyusun kembali batu dewa, kamu hanya akan menemukan keluarga peri untuk menyelamatkan Yusu. Yusu, tunggu, aku akan melakukan semua yang aku bisa untuk menemukan keluarga peri secepat mungkin, dan kemudian menghidupkanmu kembali. Setelah mengambil keputusan, Tan Yun duduk bersila dan mulai memulihkan kekuatannya. Di luar waktu, beberapa saat telah berlalu. Ledakan. Gerbang perlahan terbuka, dan Tan Yun, dengan penuh semangat, melangkah keluar.
Anakmu akhirnya keluar. Di kursi baris kedua, Li Ximin berdiri dan tersenyum, saya tidak sekuat saudara perempuan saya. Biarkan tuan muda ini memulai dengan Anda terlebih dahulu. Aku ingin tahu seberapa kuat pedang gilamu dengan palu. Begitu suara itu jatuh, Li Ximin berburu dengan jubahnya dan terbang ke platform nomor 1. Oke, Tan Yun tersenyum dan menyapu platform nomor 1 dengan jari kakinya. Pada saat ini, Raja Dewa Bai Cheng berdiri dan berkata, Yuner, ingatlah untuk tidak gegabah, cukup klik sampai akhir. Li Ximin menatap Dewa Raja Bai Cheng, mengerutkan kening, maksudmu tuan muda ini, bukan lawan Jing Yun. Tuan muda menenangkan amarahnya, bawahannya tidak bermaksud seperti itu. Raja Dewa Bai Cheng terkejut dan buru-buru membungkuk. Aku menggodamu, jangan gugup. Li Ximin tertawa dan menatap Tan Yun Lang dan berkata, ingat, Anda tidak boleh membiarkan tuan muda ini, bahkan jika tuan muda ini terluka, Anda tidak bisa disalahkan. Ya, Tan Yun mengangguk. Jing Yun, tolong beri aku saranmu. Li Ximin berkata dengan kepalan tangan, langsung gunakan serangan terkuatmu. Ayo buat keputusan cepat dan putuskan hasilnya. Tan Yun memeluk tinjunya dan berkata, semuanya terserah padamu, tuan muda. Suara Tan Yun turun, cincin ilahi menyala, dan pedang ilahi atribut guntur angin muncul di tangannya. Ketika Tan Yun siap untuk memulai, Li Ximin tiba-tiba teringat sesuatu dan menyela, Jing Yun, aku ingat kamu mengatakan sebelumnya bahwa kamu telah menguasai formula pedang guntur gila dan formula palu dewa angin yang ganas dan menciptakan keterampilan baru. Yah, kamu bisa menggunakan keahlianmu untuk bermain game denganku. Aku tidak peduli apa yang kamu lakukan sebelumnya. Mendengar pidato itu, Tan Yun memegang pedang dewa dan sedikit mengangkat mulutnya, oke. Anda harus lebih berhati-hati, tuan muda. Lakukan saja. Li Ximin, yang memegang pedang suci, tiba-tiba mengeluarkan kekuatan dewa kematian dan kekuatan dewa waktu dari tubuhnya. Kualifikasi Li Ximin benar-benar luar biasa. Dia adalah kualifikasi terbaik ganda waktu dan kematian. Merengekkan. Dalam sekejap, deru angin datang dari kehampaan, yang terlihat oleh semua orang, tetapi Tan Yun bangkit di udara, dan pusaran terbentuk di bawah kakinya oleh kekuatan angin dan dewa petir. Saat sosok Tan Yun terus menanjak, pusaran di bawah kakinya melonjak liar dalam guntur dan kilat. Bernafas, ketika Tan Yun naik ke udara, pusaran setinggi 1 juta kaki terbentuk di bawah kakinya. Di pusaran air, kekuatan dewa guntur seperti naga guntur, melayang dan melaju dengan kecepatan ekstrim, membuat ledakan suara keras, aura kekerasan, menyebar dari pusaran air langit ajaib, menelan seluruh platform tinggi, dan menelan semua orang di kursi. Ini sangat kuat. Li Ximin mengerutkan kening dan suara alam terdengar, saudaraku, kamu harus berhati-hati. Serangan Jing Yun selanjutnya pasti jauh lebih kuat daripada pedang gilanya seperti ombak dan satu palu ke langit. Yah, aku tahu, kata Li Ximin. Tan Yun, memegang pedang ajaib, menginjak bagian atas pusaran dan menatap Li Ximin, Tuan muda, apakah Anda siap? Siap, biarkan kudamu datang ke sini. Li Ximin merasakan nafas yang keluar dari pusaran air seperti musuh, dan ekspresinya lebih kuat dari sebelumnya. Bagus, silakan ambil. Tan Yun, memegang pedang ajaib, berbisik, angin dan guntur naik, langit ganas. Merengek. Dalam angin menderu, pusaran angin dan dewa guntur setinggi 1 juta kaki naik ke langit seperti mimpi, memadatkan puluhan ribu 3 kaki 3 inci pedang kekuatan angin dan dewa guntur dari udara kosong. Puluhan ribu pedang terus mengitari kepala Tan Yun. Tan Yun berkata dengan suara galak, bunuh. Wah, wah, wah. Tusuk, tikam. Tiba-tiba, puluhan ribu pedang dengan kekuatan guntur, seperti semburan dengan ketebalan 100.000 kaki, benar-benar menghancurkan kekosongan dan menelan Li Ximin. Simer, hati-hati. Lingxia Tianzun tampak sedikit gugup. Jangan khawatir, Bu, anak itu tidak akan kalah darinya, kata Li Ximin. Bibirnya diam, dan kekuatan dewa waktu keluar seperti naga transparan. Sebanyak 18 naga ilahi yang diringkas oleh kekuatan dewa waktu tiba-tiba berubah menjadi naga sepanjang 3 juta kaki dari atas kepala Li Ximin dalam jalur yang misterius dan tak terduga. Suara mendesing. Li Ximin naik ke langit,
menembak ke kepala naga transparan dari naga waktu, memegang pedang ilahi, matanya dingin dan berkata, "Perang." Pada saat itu, kekuatan gelap Dewa Kematian menelan naga sepanjang waktu seperti gelombang pasang itu sendiri. Saat bernafas, naga waktu menjadi hitam seperti tinta. Li Ximin memegang pedang dan menari dengan cepat dari kepala naga hitam. Saat dia menarikan pedang, naga hitam sepanjang 3 juta kaki itu mengibaskan ekornya dan memecahkan kehampaan. Dengan ruang yang runtuh, dia menarik semburan pedang. Bang bang. Ketika ekor raksasa hitam menabrak aliran pedang dengan ketebalan 100.000 kaki, aliran pedang segera runtuh. Hahaha, tidak begitu banyak. Tawa Li Ximin berhenti tiba-tiba, tetapi semburan pedang yang telah patah diatur kembali, menggambar busur besar dari udara kosong dan mengenai perut naga. Dalam sekejap, perut naga menjadi terfragmentasi. Menarik, tuan muda ini meremehkanmu. Li Ximin menunduk dan berkata dengan suara rendah, "Seni pedang kematian." Li Ximin tiba-tiba terbang keluar dari kepala naga dan menarikan pedangnya dengan kecepatan tinggi dari kehampaan. Dengan dia menari, segera, serangkaian cahaya pedang gelap melesat ke segala arah seolah-olah tanpa henti, menebas ke arah angin dan semburan cahaya pedang kekuatan Dewa Guntur. Bang bang. Segera, cahaya pedang dari kekuatan angin dan Dewa Guntur, dan cahaya pedang hitam, bertabrakan dengan keras di kehampaan. Hancurkan untuk tuan muda ini. Memegang pedang ilahi, Li Ximin naik ke langit, memegang pedang di kedua tangan, dan tiba-tiba memotong langit menuju semburan pedang. Boom, boom. Tiba-tiba, cahaya pedang hitam pekat sepanjang 1 juta meter tiba-tiba menebas semburan cahaya pedang, dan cahaya pedang hitam yang kuat itu secara langsung mengalahkan cahaya pedang Dewa Angin dan Guntur. Aliran pedang menjadi terarah. Benar-benar hancur. 9 potongan kematian. Li Ximin berkedip 9 kali dari kehampaan, melepaskan 9 pedang gelap, sepenuhnya mengalahkan pedang gurun. Melihat adegan ini, para dewa dan raja di kursi berbicara satu demi satu. Tuan muda Anda benar-benar kuat, Anda tidak dapat dibandingkan dengan Jing Yun. Ya, Jing Yun akan kalah. Ketika semua orang berdiskusi, Dewa Mu Feng dan Dewa Bai Cheng tampak serius dan diam. Tepat ketika semua orang mengira Tan Yun akan dikalahkan, tiba-tiba, suara Tan Yun terdengar di langit, "Berkumpullah." Mereka saling menatap, tetapi melihat bahwa pedang yang dikalahkan di kehampaan menata ulang dengan cepat dan mengembun menjadi palu besar dalam sekejap mata. Ketika palu raksasa itu terbentuk, aura yang menakutkan Li Ximin meresap. Tan Yun melangkah ke udara dan tersenyum, "Tuan muda, jika Anda bisa mundur di bawah palu ini, saya akan kalah. Pergi." Tan Yun mengucapkan kata, "Pergi." Tiba-tiba, dengan potensi guntur, palu besar itu meledakkan kekosongan di atas Taman Yishen dan jatuh dengan keras ke arah Li Ximin. Kecepatannya sangat cepat sehingga Li Ximin tidak bisa mengelak.